Selamat datang di channel Trading for Better Life. Di video ini saya akan coba menganalisa saham BBRI untuk melihat bagaimana potensi saham ini minggu terakhir 2021. Apakah ada potensi untuk rebound dari supportnya atau malah melanjutkan penurunan. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang mau merequest saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada postingan Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Rabu dan Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Sebelum saya memulai analisanya, untuk teman-teman yang baru subscribe atau viewer baru dari channel ini, banyak yang bertanya, Pak, aplikasi yang dipakai apa sih? Bagaimana cara menentukan EMA 50 dan 150 dan sebagainya? Teman-teman bisa klik bagian playlist ini. Jadi teman-teman bisa cari channel Trading for Better Life, klik playlistnya. Di playlist ini banyak video-video edukasi yang teman-teman bisa pelajari. Jadi untuk aplikasi yang dipakai maupun cara baca candle, teknikal analisis, bandarmologi semua ada di sini. Saham pertama akan saya analisa hari ini adalah saham BBRI. BBRI pada perdagangan hari Jumat kemarin ditutup turun 0,73% ke harga 4.070. Bisa kita lihat di grafik, secara tren saat ini BBRI memang masih bergerak sideways dan masih berada di atas support kuatnya di EMA 150 yang saat ini berada di harga 4050. Jadi beberapa kali menyentuh garis EMA 150, BBRI masih bisa bertahan. Tapi saat ini garis EMA 50 sudah berubah menjadi resisten di harga 4130. Dan secara tren yang sebelumnya bergerak sangat uptrend setelah menyentuh harga 3500, saat ini BBRI trennya sudah mulai melemah. Memang belum bergerak downtrend, tapi dorongan ke bawah sudah mulai terlihat. Jadi yang sebelumnya sempat naik di atas harga 4.300, saat ini pelan-pelan mulai bergerak turun. Dan untuk garis MACD pun bisa kita lihat saat ini mulai mengarah ke bawah. Dan dari data broker summary bisa kita lihat penurunan hari Jumat kemarin masih ada distribusi dengan jumlah yang lumayan besar. Dan asing juga hari Jumat kemarin masih melakukan distribusi. Dan bisa kita lihat satu minggu terakhir ini asing terus keluar dari saham ini. Dan kita tahu BBRI kita harus fokus pada pergerakan asing. Selama asing masih terus keluar, maka BBRI masih akan sulit untuk bergerak naik. Jadi polanya walaupun tidak bergerak turun, minimal akan bergerak sideways. Jadi pergerakan asing sangat penting untuk saham BBRI atau saham-saham dengan market cap besar. Jadi dari data yang kita dapat, saya lihat BBRI masih ada potensi untuk turun mengetes garis EMA 150 ini. Dan masih besar potensinya untuk turun mengetes harga 4000. Dan menurut saya pribadi, support di harga 4000 merupakan penentu untuk saham BBRI. Walaupun garis EMA 150 di harga 4050, selama BBRI masih bertahan di atas harga 4000, BBRI trennya masih oke. Minimal masih akan bergerak sideways. Tapi hati-hati apabila harga 4000 terlewati, BBRI akan mulai bergerak downtrend kembali. Jadi apabila harga 4000 terlewati, BBRI ada potensi untuk lanjut turun mengetes harga 3800. Dan apabila harga 3800 juga terlewati dalam beberapa minggu ke depan, BBRI ada potensi untuk balik turun mengetes support di harga 3500. Jadi saat ini bisa kita lihat ada potensi BBRI untuk turun seperti pada bulan Mei sampai bulan Oktober kemarin. Jadi apabila teman-teman ingin membeli saham BBRI saat ini karena menganggap BBRI sudah turun lumayan dalam dari sekitar harga 4.400 sampai harga 4.000, saat ini sebaiknya wait and see dulu. Teman-teman bisa spekulatif buy di sekitar harga 4.000 sampai 4.050, tapi paling aman adalah beli pada saat rebound dari harga 4.000 sampai 4.050 plus asing sudah mulai masuk kembali membeli saham ini. Apabila kita lihat ada rebound dari supportnya tapi asing masih terus melakukan distribusi, hati-hati, rebound ini bisa saja hanya rebound sementara. Dan bisa saja di rebound setelah itu beberapa hari kemudian malah turun di bawah supportnya. Jadi saat ini yang belum entry, wait and see. Yang sudah entry dan sudah mempunyai saham di harga atas, pertimbangkan untuk cut loss apabila harga 4000 terlewati, apabila teman-teman memang tujuannya trading. Apabila memang tujuannya untuk investasi pada saham ini, manfaatkan penurunan ini untuk average down di harga support berikutnya. Atau memang mau tunggu
turun menuju support dan mulai ada tanda-tanda reversal trend baru entry juga masih oke. Tapi minimal harus tunggu asing masuk kembali membeli saham ini baru kita ikutan entry untuk lebih amannya. Berikutnya saya akan coba analisa saham agro. Agro hari Jumat kemarin masih naik 1% lebih ke harga 2000. Dan kenaikan ini membuat agro berada tepat di resisten di harga 2000 yang sebelumnya merupakan support dari saham agro. Jadi sebelumnya bisa kita lihat harga 2000 selalu bisa menahan penurunan dari saham ini. Tapi setelah turun di bawah harga 2000 bisa kita lihat agro beberapa kali berusaha untuk naik di atas harga 2000 ternyata masih gagal break. Dan untuk support terdekat saat ini di garis EMA 150 di sekitar harga 1885. Dan di atas resisten psikologis 2000 sudah ada resisten di EMA 50 yang saat ini berada di sekitar harga 2060. Dan secara tren memang saat ini agro masih bergerak sideways. Dan untuk tren jangka menengah juga masih layak untuk di hold selama masih bertahan di atas garis EMA 150. Untuk garis MACD bisa kita lihat saat ini mulai mengarah ke bawah. Dan dari data broker summary, kenaikan 1% lebih ini bisa kita lihat malah ada sedikit distribusi. Sedangkan asing 2 hari terakhir masuk melakukan sedikit akumulasi. Tapi jika kita bandingkan dengan distribusi yang dilakukan dalam 2 minggu terakhir ini, akumulasinya masih kecil. Jadi dari data yang kita dapat untuk saham agro, saya juga lebih menyarankan untuk wait and see apabila teman-teman baru mau entry. Karena apabila berhasil break dari harga 2000 pun, masih ada satu resisten yang harus ditembus agro. Apabila masih gagal break, agro juga masih ada potensi untuk balik kembali turun di bawah harga 2000 dan menuju garis EMA 150. Jadi sebanyak wait and see, paling aman adalah tunggu agro balik kembali di atas garis EMA 50 baru kita entry dengan target jangka pendek di sekitar harga 2200 sampai harga 2250 untuk target take profit jangka pendek. Jadi apabila kita beli pada saat breakout dari garis EMA 50, target di sini apabila terlihat gagal break. Karena beberapa kali bisa kita lihat berhasil naik di atas garis EMA 50, berusaha untuk naik di atas target harga ini 2200 sampai 2250 masih gagal break. Atau tunggu agro apabila dalam 1 minggu ke depan masih gagal naik di atas garis EMA 50, tunggu di sekitar garis EMA 150. Jadi sekitar harga 1885 sampai 1900 untuk entry-nya. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.